Suara desa menggugat kebijakan. Selamat datang Sobat Badami, kembali bersama saya di Badami TV. Bersama desa, membangun Indonesia. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal pembangunan, tapi juga soal perjuangan. Perjuangan para pemimpin akar rumput kita, kepala desa se-Indonesia. Demo kepala desa bukan sekadar protes, ini panggilan tugas. Kita semua melihatnya, ribuan kepala desa dan perangkat desa turun ke jalan. Mereka bukan menuntut kenaikan gaji, mereka bukan meminta kemewahan. Mereka datang membawa satu suara, desa sedang terancam. Ancaman itu datang dari sebuah regulasi yang seharusnya melindungi dan memajukan desa, namun kini justru mencegik. Saya bicara tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025. PMK ini, yang kabarnya memuat aturan baru terkait dana desa, telah menimbulkan keresahan luar biasa. Kenapa? Karena ini bukan hanya soal administrasi, ini soal nadi kehidupan desa. Dana desanya dari 60, sekitar 40 untuk nyicil koperasi merah putih 6 tahun ke depan. Jadi selama 40 sampai 6 tahun untuk membayar utang yang 240 triliun yang dipakai untuk membangun 80.000 koperasi merah putih. Jadi seperti itu. Bahwa pembayaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau non-earmark adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan sisa dana desa yang ditentukan penggunaannya atau earmark untuk membayar kegiatan non-earmark yang belum terbayarkan. 2. Menggunakan dana penyertaan modal desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan atau belum digunakan, termasuk penyertaan modal ke BUMDes atau BUM desa bersama untuk ketahanan pangan. Ketiga, menggunakan sisa anggaran atau penghematan anggaran tahun berjalan tahun 2025, termasuk yang bersumber dari pendapatan selain dana desa dan atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan. 4. Memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025. 5. Jika langkah 1-4 tadi masih belum mencukupi, maka selisih kekurangan dicatat sebagai kewajiban yang belum dibayarkan untuk dianggarkan dan dibayarkan di tahun anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan selain dana desa. Jadi tidak mengganggu dana desa tahun 2026. Sobat Badami, dana desa adalah hak konstitusional desa. Itu adalah amunisi kita untuk membangun jalan, sekolah, posyandu, dan menggerakkan ekonomi lokal. Tapi PMK 81 tahun 2025 membuat proses pencairan dana ini menjadi berbelit-belit dan terhambat. Bayangkan, desa sudah menjalankan program, sudah berutang ke material, sudah berjanji pada warga. Tiba-tiba, pencairan dana desa tahap 2 tersendat. Mengapa? Karena muncul persyaratan baru yang mendadak, seperti kewajiban membentuk Kopdas Merah Putih, atau birokrasi yang tiba-tiba diperketat. Administrasi berlebihan. Kepala desa sudah sibuk mengurus warganya, kini ditambah beban administrasi yang tak relevan dan memberatkan. Desa butuh regulasi yang menyederhanakan, bukan yang merumitkan. Pembangunan terhenti, uang kas desa menipis, proyek pembangunan mangkrak, honor perangkat desa dan kegiatan dasar terancam tidak terbayar. Ini bukan hanya masalah kades, tapi masalah jutaan warga desa yang bergantung pada pelayanan dasar ini. Kewenangan desa diambil alih. Inti dari UU Desa adalah otonomi. Kepala desa memiliki kewenangan dalam tata kelola keuangan desa melalui musyawarah desa. Regulasi dari pusat seolah-olah sedang mencabut kembali kewenangan itu, mengganti kedaulatan desa dengan kendali pusat yang kaku. Bersama desa, membangun Indonesia. Kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Keuangan dan seluruh pembuat kebijakan di Jakarta, dengarkanlah suara ini. Ribuan kepala desa yang berkumpul adalah simbol dari jutaan harapan masyarakat desa. Mereka datang bukan untuk menantang, tapi untuk menyelamatkan pembangunan di wilayah mereka. Tuntutan mereka jelas dan adil. Cabut PMK nomor 81 tahun 2025 yang dianggap menghambat dan merugikan desa.
Segera cairkan dana desa tahap 2 tanpa syarat yang memberatkan. Hormati otonomi desa dan jangan terbitkan peraturan yang mencabut kewenangan desa dalam tata kelola keuangan. Pembangunan Indonesia berawal dari pembangunan desa. Jangan biarkan birokrasi yang kaku menjadi tembok penghalang antara anggaran negara dan kesejahteraan rakyat di desa. Sobat Badami, mari kita dukung perjuangan Abdesi, karena mendukung mereka berarti mendukung percepatan pembangunan di desa kita sendiri. Salam Badami, bersama desa membangun Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.